SJI, yaitu Sejarah Indonesia. Kita akan mengundang tamu yaitu seorang pelajar yang sangat berprestasi. Katanya dia sangat mengagumi Pak B.J. Habibie ini. Nah, kita akan mengundang bintang tamunya. Bintang tamu silakan masuk. Halo. Hai, Perkenalkan nama saya Septial Frida Putri. saya Siti Nabila Irsyam. Baik, silakan duduk. Katanya Anda sangat mengagumi Pak B.J. Habibie ya? Saya ingin bertanya, bagaimana sih B.J. Habibie ini menurutmu? B.J. Habibie, menurut saya, beliau adalah seorang pemimpin Republik Indonesia yang ketiga. Beliau juga sebelumnya pernah menjadi wakil presiden yang menggantikan Tri Sutrisno. Saya pernah mendengar berita, katanya Pak B.J. Habibie itu pemerintahannya cukup singkat ya. Berapa lama sih pemerintahan Pak B.J. Habibie ini? Ya betul, memang tergolong singkat. Beliau itu menjabat mulai sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Nah, prestasi apa sih Ji yang pernah diraih oleh B.J. Habibie ini? Beliau yang seperti yang kita ketahui, beliau menjabat sebagai presiden ketiga. Beliau juga pernah menjabat sebagai direktur IPTN dan meraih penghargaan nasional dan internasional, serta pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Nah, katanya Pak B.J. Habibie ini bisa pernah membuat pesawat ya? Ya, Di manakah beliau mengalami pendidikan? beliau menjalani pendidikan itu di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di RWTH Aachen University, yaitu di Jerman Barat, dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Dari mana asal-usul B.J. Habibie ini sehingga dikenal dengan orang-orang banyak? Beliau itu dikenal dengan IQ yang tinggi yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Dan beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dan beliau wafat di 11 September 2019 kemarin. Saya pernah mendengar katanya Pak B.J. Habibie ini pernah berpendidikan di Jerman ya? Nah, kenapa sih B.J. Habibie ini rela-rela berpendidikan di luar negeri, sedangkan di sini kan banyak universitas yang bagus? Beliau kuliah di Jerman itu karena kendala biaya. Demi meringankan beban orang tua dalam menjalani pendidikannya, beliau tinggal jauh dari pusat kota dengan fasilitas seadanya. Mengapa sih Pak B.J. Habibie ini tidak melanjutkan studinya di Jerman Barat? Mengapa dia lebih mementingkan masuk politik dibanding melanjutkan studinya yang berada di Jerman Barat? Karena pada saat itu B.J. Habibie diutus untuk menggantikan Presiden Soeharto karena kerusuhan yang terjadi dalam negeri yang harus Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya. Wah, ternyata Pak B.J. Habibie ini sangat luar biasa banget ya. Sangat luar biasa. Terima kasih telah datang ke podcast saya, podcast Sejarah Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata saya yang bikin Anda sakit hati. Itulah dari podcast kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.